Saya akan mengijazahkan suatu amalan, yaitu untuk merubah rasa rokok diubah jadi rokok kretek, rasa rokok Samsung, dari rokok lintingan ke rasa rokok pak-pakan gitu. Kenapa amalan-amalan yang didapatkan oleh orang-orang dulu itu mandi? Sebab ketika mendapatkannya penuh dengan perjuangan. Sehingga ketika mendapatkannya penuh dengan perjuangan, mengamalkannya pun dengan penuh ketekatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wasallam. Kula nenda karomah Syekh Abdul Qadir Jailani kelawan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu. Siap. Untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter kamar mandinya 2,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M, dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nurjat Sejati dimanapun berada, semoga panjenengan dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran salawas selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini saya akan memberikan amalan untuk panjenengan semuanya. Silahkan kalau mau diamalkan dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang siap untuk mengamalkan nanti silahkan maju ke depan, dan yang tidak siap untuk mengamalkan maka jangan maju ke depan, karena amalan itu artinya adalah perjalanan. Berarti panjenengan semuanya sudah siap untuk menjalankan. Jadi nggak mudah, tidak mudah seseorang untuk meminta amalan atau memberikan amalan, sebab itu nanti akan ada pertanggung jawabannya. Nggih, monggo mlebet Pak Lurah. Pak Lurah keri malan. Jadi sebenarnya tidak mudah untuk seseorang itu meminta amalan, dan tidak mudah juga seorang guru memberikan amalan. Yang pertama, ketika seorang santri atau seseorang meminta amalan, maka dia harus siap untuk menjalankan. Dan ketika menjalankan ini nanti penuh dengan cobaan. Kadang diuji dengan kesusahan. Terkadang diuji dengan kesenangan. Dan ini tidak akan mudah. Tidak akan mudah seseorang ketika mengamalkan atau menjalankan untuk sampai ke futuh kepada Allah. Ini nanti prosesnya luar biasa sekali. Kalau tidak dengan niat dan tekad yang kuat, maka ini nanti tidak akan pernah berhasil. Makanya harus diniatkan untuk mencari ridha Allah. Nanti akan diuji dengan kesenangan maupun dengan kesusahan. Begitu pula yang memberikan amalan. Yang memberikan amalan ini pun tidak semudah itu. Seseorang guru ketika memberikan amalan kepada seorang murid, itu dilihat dulu murid tadi siap tidak menjalankan amalan ini. Sebab tidak semuanya mampu menjalankan perjalanan ini. Contoh, panjenengan saya suruh jalan ke Ngawi, ada yang kuat, ada yang enggak. Ada yang sudah kuat, ada yang belum. Jadi semuanya itu ada takarannya masing-masing. Dan kenapa seseorang itu ketika zaman dulu ingin mendapatkan satu amalan, itu biasanya ngabdi dulu 1 tahun, 2 tahun. Saya itu setelah ngabdi 2 tahun itu baru dikasih 1 amalan ini. Satu amalan ini saya dapatnya baru setelah 2 tahun.
Ini program guru seri 1 sampai seri 3. Ini saya dapatkan satu amalan itu 2 tahun ngabdi dulu baru dikasih. Ini kalau anak-anak zaman dulu. Saya dulu itu datang ke Abah Syuti Al-Ghazali Cepu Jawa Tengah itu. Yang pertama, selama 3 hari sampai 3 bulan itu saya nggak ditanyain apa-apa. Saya itu datang, ya wis, langsung aja tidur di musola depan. Terus nanti bantu nyapu, bantu ngepel gitu. 3 bulan sama sekali nggak ditanya. Dia dijarni gitu aja. Lah kalau panjenengan datang ke sini, jangankan 3 bulan, 3 jam saja datang ke sini nggak tak tanyain pulang paling sampean kan. Itu saya 3 bulan datang jauh-jauh dari Bekasi ke tempat Abah Syuti Al-Ghazali. 3 bulan saya nggak ditanyain. Di sana itu ya langsung aja nyapu, ngepel itu, bantu-bantu itu aja. Sampai akhirnya setelah 3 bulan baru dipanggil, baru ditanya. Setelah 3 bulan itu. Seperti itu. Dan ada salah satu amalan yang saya amalkan, sholawat Nurijat itu setelah saya 1 tahun baru dikasih satu amalan. Dan itu pun diamalkan, nggak diceritain untuk apa, diniatkan saja untuk mencari ridha Allah. Kenapa amalan-amalan yang didapatkan oleh orang-orang dulu itu mandi? Sebab ketika mendapatkannya penuh dengan perjuangan. Sehingga ketika mendapatkannya penuh dengan perjuangan, mengamalkannya pun dengan penuh ketekatan. Karena mendapatkannya susah. Ketika mendapatkannya susah, maka sangat menghargai apa yang didapatkan. Ya, kalau cuma dikasih 1 hari 2 hari dikasih, baru datang dikasih, akhirnya digampangkan, terus kadang diamal, kadang ya enggak. Padahal yang mendapatkan ini penuh dengan perjuangan. Ini jarang yang dipahami, seperti ini jarang. Dan ketika jenengan mengamalkan, maka niatkan itu nandur. Wes yang penting nandur gitu. Yang penting niatnya menanam. Diniatkan untuk menanam kebaikan. Dan nanti hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Dan saat ini insya Allah saya akan mengijazahkan suatu amalan, yaitu untuk merubah rasa rokok diubah jadi rokok kretek, rasa rokok Samsu, dari rokok lintingan ke rasa rokok pak-pakan gitu. Jadi intinya ilmu untuk merubah rasa. Biasanya amalan ini, ilmu ini untuk pengobatan. Pengobatan biasanya yang ketagihan obat-obatan terlarang, supaya tidak ada keinginan lagi. Kalau sampai mencoba, ketika saya di pondok dulu ini untuk pengobatan. Jadi nanti yang biasanya ketagihan rokok, ketika ngerokok jadi gak pengen rokok. Untuk merubah rasa minuman, untuk merubah rasa rokok dan rasa apapun gitu. Jadi intinya ilmu ini ialah untuk merubah rasa. Dan yang kedua, ilmu ini fadilahnya untuk memberatkan benda ringan. Seumpamanya rokok diangkat orang 5, orang 10 itu enggak kuat gitu. Intinya untuk memberatkan benda ringan. Dan amalan ini masih tersambung dengan ilmu karomah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Sambungannya masih dari yang kemarin. Jadi amalannya nanti yaitu untuk merubah rasa rokok
memberatkan benda ringan dan bisa silat mendadak atau silat hadiran. Sanadnya, keilmuannya dari Kiai Haji Ubaidillah bin Kiai Haji Asy'ari Banten, dari Banten. Manfaatnya yang pertama untuk pedagang, yang kedua untuk menolong orang kesurupan. Untuk yang pertama pedagang tadi supaya makannya terasa enak, itu nanti amalannya ini, supaya kalau umpamanya jualan makanannya terasa enak. Yang kedua untuk menolong orang kesurupan. Yang ketiga untuk mengubah rasa rokok. Yang keempat untuk memberatkan suatu benda. Yang kelima untuk silat hadiran. Yang keenam, Pak, insya Allah bisa ditajribkan. Contoh-contoh penggunaannya supaya untuk mencari nafkah dagang atau bisnis hajat kepada seseorang. Yang pertama dibaca amalannya nomor 1 sampai nomor 4, nanti amalannya saya berikan ke jenengan. Amal-amalannya tersebut dibaca 3 kali, lalu langkahkan kaki di mana setiap satu langkah membaca kulo nenda. Setiap satu langkah berjalan nanti membaca kulo nenda dan seterusnya, diisi niat hingga 11 langkah. Jadi 11 langkah terus sambil membaca kulo nenda gitu. Terus dibaca sampai 11 langkah. Untuk merubah rasa rokok, nanti amalnya dibaca masing-masing 3 kali, lalu dibaca kuncinya, kunci sebatinya nanti dibaca untuk mengubah rasa rokok. Dan untuk memberatkan benda, nanti caranya dengan cara dibaca dulu amalnya 1 sampai nomor 4, lalu diniatkan niat sebatinya untuk memberatkan benda ringan. Dan untuk silat hadiran sama, dibaca amalannya 1 sampai nomor 4, lalu diniatkan untuk meminta silat hadiran. Dan untuk pengembangan keilmuan yang lainnya nanti bisa jenengan sesuaikan dengan keinginan yang ada di dalam hati. Jadi kitabnya ada di dalam hati. Yang pertama nanti ketika ingin mengamalkan amalan ini, yang pertama harus berwudu dulu. Yang kedua, untuk penyatuan disediakan dulu 1 butir kelapa coplak atau kelapa hijau seperti yang waktu pengamalan Asma Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, nanti disiapkan juga minyak tanah sama seperti yang pertama. Lalu nanti diminum, lalu setelah itu nanti beberapa jam kemudian malamnya mendirikan sholat malam, sholat hajat, lalu membaca tawasul. Tawasulnya yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga mengirim Al-Fatihahnya untuk kedua orang tua. Lalu amalannya dibaca dengan jumlah yang nanti saya sebutkan. Dan yang ke-11, amalan ini diamalkan selama 7 malam. Nanti setelah minum minyak tanahnya cukup sekali saja, minum minyak tanah dan air deganya cukup sekali saja pada waktu yang pertama. Yang kedua, setelah selesai nanti diamalkan selama 7 malam berturut-turut. Setelah itu baru ditajribkan, dipraktekkan. Yang ketiga, yang ke-13, semua yang telah mengambil keilmuan ini
insya Allah keberkahannya menjadi luar biasa ketika jam-jam 11 siang hari itu membaca Aghisni sampai dengan selesai amalannya. Dan insya Allah apabila amalan ini diamalkan, sebenarnya kitabnya ada di dalam hati, jadi sesuai dengan kerenteknya hati. Insya Allah. Amalannya yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Yang kedua, membaca Allahu Akbar 100 kali. Yang ketiga, membaca syahadat 100 kali. Yang keempat, membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam 100 kali. Setelah itu dibaca kunci sebatinnya. Kulo nenda karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, kelawan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani kulo ngenda diisi. Umpamanya saya ingin silat hadiran, atau saya ingin merubah rasa rokok ini menjadi pahit, atau saya ingin rokok ini dibuat rasa asin atau bagaimana begitu, sesuai dengan keinginannya. Diisi dengan niat sesuai dengan apa yang menjadi hajat di dalam hati. Jadi itu diamalkan selama 7 malam. Jadi nanti setelah meminum degan coplak kepala merah, terus setelah itu nanti malamnya sholat hajat, lalu membaca bismillah 100 kali, lalu membaca Allahu Akbar 100 kali, yang ketiga membaca syahadat 100 kali, lalu yang keempat membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam 100 kali, lalu setelah itu membaca kunci sebatinnya. Kunci sebatinnya yaitu kulo nenda karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, kelawan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani kulo ngenda diisi apa yang menjadi hajatnya. Boleh merubah rasa rokok, rasa air atau apa, atau untuk memberatkan benda ringan, atau untuk silat hadiran. Ini nanti yang siap untuk mengamalkan silahkan untuk maju ke depan, dan besok malam disiapkan untuk medianya. Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebutkan nama ibu bapak panjenengan. Yang mau mengamalkan maju ke depan, yang belum siap mengamalkan semuanya. Saya kira Anda kalau semuanya berarti ngadep sana, semuanya ngadep sana, gandengan tangan. Nah, pegang ke depan, pegang ke depan, pegang ke depan. Nah, megang gitu, ngadep sana. Ya, sambung. Pegang depannya. Pak Lurah sini, pegang beliau, gandeng ya, jangan terputus ya. Nah itu, siap. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Kula nenda karomah Syekh Abdul Qadir Jailani kelawan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani kula ngenda Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo, hadap sini. Minum sedikit-sedikit. Gantian. Seteguk-seteguk. Yeah.